Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, yaitu kufur, syirik, murtad dan juga nifak. Kata beliau, ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, bahwasanya siapapun yang mati dalam keadaan kafir, musyrik atau murtad. Di sini musyrik tentu berbuat syirik besar ya. Seperti dia muslim tapi dia juga menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk laut dan seterusnya. Jadi dia mempartnerkan ibadah sembelihannya antara Allah sama makhluk, gitu kan. Atau murtad meninggalkan Nabi SAW, maka seluruh amal baiknya seperti sedekah, silaturahim, serta menjaga hak tetangga dan sebagainya menjadi tidak sah. Karena syarat sah ibadah seseorang adalah mengetahui untuk siapa ia beribadah. Sedangkan orang kafir tidak demikian, maka amalannya pun batal atau tidak diterima. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad, melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran di antara kamu dari agamanya, dia keluar dari agama ini lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah At-Taubah ayat 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang musyrik Mekah ya, tapi ini berlaku kepada semua orang musyrik. Jadi orang Mekah itu tahu kalau Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf itu ibadah kepada Allah. Mereka tahu jumrah melontar di Mina adalah ibadah kepada Allah. Mereka tahu ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, Allah tanyakan itu dalam Al-Quran. Suruh Nabi Muhammad SAW tanya, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yakuna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Lalu ditanya, Allah SWT suruh lagi Nabi Muhammad SAW tanya mereka, lalu mereka, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Sementara mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah, kenapa masih mengikut sertakan patung dalam ibadah mereka? Maka mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi perantara kepada Allah tapi benda mati. Maka Allah mengatakan tidak pantas orang-orang musyrik itu, walaupun mereka beriman kepada Allah. Secara rububiyah mereka beriman, tapi secara uluhiyah, keyakinan yang menciptakan adalah Allah, rububiyah, mereka yakin. Tapi secara uluhiyah, secara ibadah mereka rusak, mensyirik, memperanakan Allah dengan makhluk. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dan mereka kekal dalam api neraka. Berarti ini dalil juga tentang orang musyrik batal amal-amalnya, gitu kan? Ini sayang sekali di Indonesia banyak yang membuat syirik besar tidak sadar kalau amalnya batal ini, ya. Kasih sesajen ke lautan, ke gunung, panggil dewa ini, dewa itu, penjaga gua ini, penjaga gua itu. La haula wala quwata illa billah. Makanya teman-teman harus kuatkan belajar tentang rukun iman. Iman kepada Allah pertama, yang kedua kepada malaikat. Malaikat ini disebutkan dalam surah 77 dan surah nomor 79 tugas-tugas mereka. Di antaranya mereka yang menjalankan dan merawat semua ini. Jadi yang jaga gua, jaga lautan, menumbuhkan pohon-pohon di hutan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, jin, semua malaikat yang atur. Allah yang perintahkan. Mereka menjalankan tugas. Jadi jangan lagi panggil-panggil penjaga gunung, penjaga ini, dianggap padahal dari syaitan. Dan mereka yakin itu jin. Padahal jin tidak punya apa-apa di situ. Enggak punya apa-apa jin di situ. Penjaga semua itu adalah malaikat. Makanya orang beriman yang faham ini, dia mau sholat, dia mau di gua sendirian, dia mau di atas kapal sendirian, tetap aja dia yakin semua ini makhluknya Allah. Ada malaikat yang menjaganya, Allah mengawasinya. Nah, itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, gitu kan? Juga dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 147 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum
Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan amal mereka. Ini biasanya orang-orang munafik ya, sifatnya mereka begitu. Setiap Nabi SAW sampaikan sesuatu, masa sih? Kalau nggak masuk akal mereka nggak diterima, gitu kan? Nggak terima. Maka mereka sia-sia amal perbuatannya. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini Nabi SAW tanamkan sekali kepada para sahabat ini. Jadi pernah ada satu orang Badui, ini pernah saya sampaikan di tablik akbar kita juga di Makassar, tapi saya ingatkan kembali. Satu orang Badui, dia pengembala domba. Dia lagi di padang pasir, bawa gembala domba, rupanya ada serigala satu mengambil domba dia, satu ekor. Dombanya ditarik, digigit, ditarik. Karena dombanya lebih besar daripada serigala, jadi lambat larinya serigala itu. Maka dikejar oleh pemilik domba ini. Sambil digebukin serigala itu, lalu serigala itu lepas. Uniknya serigala itu berbicara pakai bahasa manusia. Dia mengatakan, kenapa kau ambil rezeki yang sudah Allah tentukan kepadaku? Kata orang Badui itu, serigala berbicara bahasa manusia. Kata serigala tersebut, ini kejadian nyata, riwayat sahih. Ya. Kata serigala itu, kenapa kau heran? Sementara kau tidak heran di Madinah ada seorang utusan Allah yang tidak diimani. Serigala bicara itu. Tidak masuk akal manusia kan? Serigala bisa bicara. Tapi begitu riwayatnya. Orang Badui ini gak pakai bicara lagi. Bawa dombanya langsung ke Madinah. Tanya-tanya, siapa di sini yang mengaku Nabi? Mereka jelaskan ada satu orang namanya Muhammad SAW. Dia datang ke masjid lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau beriman. Syahadat, setelah syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya beriman ini begini ceritanya. Waktu diceritakan di masjid, orang semua diam, senyap, nggak ada yang tanggapin, karena memang serigala bicara pakai bahasa manusia. Apa kata Nabi SAW? Menanamkan masalah keyakinan kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, aku, Abu Bakar sama Umar percaya itu. Kalau kalian tidak percaya itu, maka aku, Abu Bakar sama Umar percaya. Maksudnya, kenapa kalian tidak percaya? Apa yang sulit? Allah bisa membuat segalanya berbicara, gitu kan? Bukan cuma itu, pada hari kiamat nanti anggota tubuh kita akan berbicara. Orang beriman yakin dengan itu, makanya hati-hati dalam berbuat dosa. Karena tangannya akan jadi saksi, mulutnya, matanya, segala macam. Ya semoga Allah maafkan kalau kita pernah berbuat kesalahan-kesalahan masa lalu. Tapi tujuan kita belajar begini teman-teman, untuk mengingatkan diri kita dan memperbaiki ke depan. Kita bukan sedang menghardik masa lalu kita, tapi kita sedang belajar, oh ternyata begini, perbaiki ke depan. Baik orang yang belum tahu sebelumnya atau orang sudah tahu lalu kemudian dia lalai, sekarang dia mau bertobat. Itu tujuan majelis ilmu, supaya kita berubah menjadi lebih baik setelah itu. Juga diangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini teman-teman, dalil ini kalau kita kembali ke Al-Maidah ayat 5, kalau kita ini kan akhir ayat. Awal-awal ayat itu Allah menceritakan tentang bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Perempuan Nasraniya atau Yahudiyah boleh dinikahi, hukum Allah begitu. Boleh juga memakan sembelihan ahli kitab. Makanan mereka yang dasarnya bukan makanan haram dalam Islam. Misalnya Nasrani jual makanan ayam, ya. Yahudi jual makanan kambing misalnya. Kita boleh makan, baca bismillah kita boleh makan. Begitu firman Allah. Masuk akal kita atau tidak kita terima. Karena penutupan ayat Allah bilang begitu. Siapa yang kufur kepada hukum-hukum ini, maka hancur semua amalnya. Kenapa tidak yakin? Akal syariat ini bukan dengan akal kita teman-teman. Bukan karena kita suka atau tidak suka, tapi memang kita harus tundukkan seluruh pikiran kita, hati kita dan anggota tubuh kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau tidak masuk akal? Gitu kan? Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun falan yakfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Ayah saya meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz, bisa saya doakan enggak? Enggak bisa. Udah enggak bisa. Kalau meninggal udah enggak bisa. Memang begitu hukumnya. Sering ada yang tanya gitu. Saya Katolik, Ustaz. Kemudian saya sekarang masuk Islam. Ayah saya sudah meninggal. Saya doakan boleh enggak? Enggak bisa memang kalau sudah meninggal. Allah bilang,
kalau meninggal dalam keadaan kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan pada mereka. Biar kita mohon ampun 1 juta kali, tak bisa. Selama hidup, ya, doakan supaya dapat hidayah, kita berbakti segala macam. Tapi kalau sudah mati nggak bisa. Makanya ini dijadikan sebagai sebuah prinsip. Selama masih ada kerabat kita belum masuk Islam, doakan, usahakan sampai dakwah padanya. Tidak usah pikirkan bagaimana dia menerimanya. Tugas kita menyampaikan. Ma'alaika indal balagh. Kenapa enggak masuk Islam? Tanya. Saya kalau ketemu orang non muslim, saya tanya, kenapa enggak masuk Islam? Apa kendalanya? Nanti dia jelaskan apa, saya coba jelaskan. Dia masuk Islam, dia tidak masuk Islam, tidak masalah. Ada yang syahadat, ada yang juga tidak. Gitu kan? Ada orang yang sudah saya WA-kan, karena kebetulan dia dokter mengobati anak saya berharap dapat hidayah. Karena saya lihat orang ini ikhlas sekali dalam beramal. Ini kalau muslim, saya tahu secara teori ini orang pahalanya besar sekali. Tapi saya yang dalam keadaan kufur. Saya coba dakwahi, kasih. Memang dia belum mau syahadat. Semoga satu waktu gitu. Tapi kita coba menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Kesian mereka nggak faham. Kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur, nggak bisa selamat. Nggak bisa selamat.